Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ketua Sidang, Bapak Profesor Dr. Doktorandus Haji Inyoman Sumaryadi BA MSI. Yang terhormat Bapak Ketua Penguji Bapak Profesor Dr. Edward M. Hutagalung SH HUM. Yang terhormat Bapak dosen pembimbing saya Bapak Catur Widiatmoko SS MIP. Pada kesempatan hari ini tanggal 29 Juli 2020 saya akan memaparkan hasil skripsi saya yang berjudul Partisipasi Masyarakat dalam Melaksanakan Program Pembangunan Pemukiman Layak Huni di Desa Binong, Kecamatan Binong, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Sebelumnya, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Anastasia Konstantina Laratmase, NPM 162041721, Angkatan 26, kelas A3, asal pengiriman Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat. Ya, di sini saya akan memaparkan hasil skripsi saya. Bab 1, latar belakang masalah. Ya, di sini latar belakang masalah yang saya ambil, yang pertama terdapat rumah warga yang tidak layak dihuni, dan yang kedua terdapat warga yang masih kurang mampu. Alasan saya mengambil judul ini atau memilih judul ini karena yang saya lihat di Desa Binong memiliki program pembangunan pemukiman layak huni yang diberikan kepada masyarakat yang benar-benar tidak mampu. Tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat Desa Binong agar masyarakat Desa Binong dapat merasakan kesejahteraan yang benar-benar berjalan sesuai apa yang diprogramkan di desa tersebut. Perumusan masalah terbagi atas dua. Yang pertama, bagaimana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan program pembangunan pemukiman layak huni di Desa Binong, Kecamatan Binong, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Dan yang kedua, apa saja kendala yang dihadapi masyarakat dalam melaksanakan program tersebut. Selanjutnya, kerangka teoritis. Kerangka teoritis yang saya pakai di sini saya ambil menurut Keith David, di mana partisipasi adalah suatu keterlibatan mental dan emosi seseorang pada pencapaian tujuan dan ikut serta bertanggung jawab di dalamnya. Pengertian pembangunan menurut Siagian, pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa. Selanjutnya, pengertian rumah tinggal layak huni atau yang disingkat RUTILAHU. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman, bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan yang sehat. Selanjutnya, acuan teoritis. Modelnya partisipasi masyarakat Keith David tahun 1962, halaman 15 sampai dengan 19, dibagi atas 4. Yang pertama, partisipasi dalam bentuk uang. Yang kedua, partisipasi dalam bentuk benda mati. Yang ketiga, partisipasi dalam bentuk tenaga. Dan yang terakhir, partisipasi dalam bentuk keterampilan. Selanjutnya, desain penelitian. Desain penelitian yang saya lakukan dengan metode deskripsi serta dengan pendekatan kualitatif. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, teknik observasi, teknik wawancara, teknik dokumentasi. Selanjutnya, teknik analisis data. Teknik analisis data juga terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, reduksi data, display data, kesimpulan dan verifikasi. Selanjutnya, bab 4, hasil penelitian. Pada bagian ini peneliti akan menyampaikan data atau hasil dari penelitian yang didapatkan peneliti yang melalui wawancara dan dokumentasi. Data utama bersumber dari hasil wawancara peneliti lakukan di lapangan di Desa Binong, Kecamatan Binong, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat.
Menurut jawaban informan Kepala Desa Dea Ayu Frestika A.MD Cap, beliau mengatakan memimpin adalah suatu tanggung jawab di dalam pemerintahan desa. Kepala desa sebagai kepala pemerintahan di desa. Untuk itu beliau membuat program pembangunan pemukiman layak huni sebagai salah satu program yang bertujuan untuk membantu mensejahterakan masyarakat yang dipimpinnya. Beliau mengatakan bahwa beliau hanya inginkan pelayanan yang baik bagi masyarakat agar masyarakat Desa Binong dapat merasakan hidup sejahtera sesuai dengan visi misi di desa tersebut. Di sini ada faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung yang pertama, program pembangunan pemukiman layak huni dalam meningkatkan pembangunan di Desa Binong, Kecamatan Binong, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat adalah upaya Kepala Desa Binong untuk mengatasi hambatan mengenai pembangunan pemukiman layak huni yang belum dirasakan langsung oleh masyarakat untuk Kepala Desa. Melaksanakan program pembangunan pemukiman layak huni untuk meningkatkan kebutuhan masyarakat desa tersebut. Dan faktor penghambatnya yaitu kurangnya musyawarah perihal sarana prasarana, tujuan yang ditetapkan kurang tersosialisasi dan kurang transparan dari perangkat desa. Selain itu, yang menjadi faktor penghambat program pemukiman layak huni di Desa Binong, Kecamatan Binong, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, karena adanya wabah virus COVID-19 sehingga membuat pembangunan tersebut terlambat. Selanjutnya, pembahasan dan temuan penelitian. Dari hasil wawancara peneliti atau penulis dapat temukan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mendeskripsikan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi program pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan pemukiman layak huni di Desa Binong, Kecamatan Binong, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Sejauh ini penelitian yang penulis laksanakan di Desa Binong, Kecamatan Binong, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat dinilai mulai efektif walaupun berjalan agak lambat dari tahun-tahun sebelumnya dikarenakan minimnya anggaran yang disalurkan ke desa sehingga untuk pembangunan harus diatur dan dimasukkan dalam skema prioritas. Dan di dalam pembangunan pemukiman layak huni atau yang disingkat Rutilahu itu diprioritaskan bagi masyarakat yang benar-benar tidak mampu atau yang kondisi tempat tinggalnya benar-benar sudah tidak layak untuk dihuni. Namun dengan adanya pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini, maka ada 3 unit rumah yang belum dibangun. Karena dari anggaran Rutilahu tersebut dipangkas beberapa persen untuk membantu masyarakat yang sedang dilanda musibah. Selanjutnya, bab 5 kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu partisipasi masyarakat dalam melaksanakan program pembangunan pemukiman layak huni di Desa Binong, Kecamatan Binong, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Secara umum, program pembangunan pemukiman layak huni di Desa Binong belum maksimal atau belum berjalan dengan baik. Hal ini terbukti dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan informan. Mereka menganggap bahwa pelaksanaan program pembangunan pemukiman layak huni belum sepenuhnya berhasil karena masih ada program-program pembangunan yang masih belum terselesaikan hingga sekarang dikarenakan sering terlambat anggaran dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan menunjukkan bahwa benar dalam pelaksanaan program pembangunan pemukiman layak huni masih belum cukup. Itu tadi kesimpulannya, dan yang sekarang masuk pada saran. Sarannya yaitu mengenai pembangunan pemukiman layak huni di Desa Binong sebaiknya lebih transparan terhadap anggaran-anggaran yang digunakan karena hal ini membuat masyarakat bertanya-tanya sejauh mana anggaran yang sudah digunakan dan akan memunculkan anggapan-anggapan kurang baik dari masyarakat, misalnya mengikut sertakan pihak RT dan RW
dalam rapat-rapat penyusunan program pembangunan pemukiman layak huni dan rapat penutup kegiatan pelaksanaan program pembangunan pemukiman layak huni. Baik, mungkin ini saja hasil presentasi saya dari skripsi saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.